Ada 7 brand atau merek terkenal yang ternyata asalnya dari Denmark. Apa aja ya? Skoda, Kia. Apa? Namin upa, Skoda, Kia. Selamat datang kembali di channel Mami Chloe. Senang banget kita bisa ketemu kalian semua lagi. Mudah-mudahan kamu yang menonton semuanya sehat ya. Hari ini aku ditemenin Papi Chloe lagi. Halo. Untuk kamu yang baru gabung di channel ini, perkenalkan nama aku Marisha Utasoid. Aku adalah seorang ibu dengan 2 orang anak, kakak Chloe dan abang Aisteya. Dan suamiku Romano Simanjuntak atau Papi Amos. Di video kali ini kita mau kasih tahu ternyata ada 7 brand dan beberapa diantaranya ada yang bahkan kita juga baru tahu yang ternyata asalnya dari Denmark. Brand apa aja itu? Sebelum kita mulai membahas mereknya, sebelumnya kita mau sampaikan juga bahwa ini bukan dari hasil riset yang serius-serius amat, yang detail banget, enggak. Ini cuma berdasarkan pengetahuan kita aja dan berdasarkan baca-baca, terutama dari Wikipedia aja dan dari website brand-brand ini aja. Gitu. Ya, dan karena akan ada beberapa nama-nama orang yang akan kita sebutkan, jadi kita mohon maaf kalau sampai pelafalannya tidak sempurna ya. Yang pertama ini kayaknya banyak orang pasti udah tahu ya. Yeah. Lego. Kita udah pernah bilang di video-video sebelumnya kalau Lego itu asalnya dari Denmark. Lego itu adalah singkatan dari 2 kata bahasa Denmark, Leje and God, atau bahasa Indonesianya kayak bermain dengan baik ya, atau play well. Play well. Jadi digabung Lego. Jadi Lego ini dulu asalnya adalah perusahaan mainan kayu. Nah terus dia sampai bisa menjadi sekarang, dan dia dulu sempat ada patennya juga, sistem Legonya itu yang bisa buat merekat satu brick ke brick lainnya itu. Lego ini pusatnya adalah di Billund. Billund itu sekitar nggak sampai 1 jam nyetir dari sini, dari Esbjerg. Dan di video-video sebelumnya juga kan kita pernah share kita main di Legoland. Nah Legoland itu letaknya di Billund. Dan Legoland yang di Billund ini tuh adalah Legoland pertama di dunia. Yang kedua itu Carlsberg. Carlsberg itu bir ya, dan dia juga terkenal banget, sering juga dilihat kan di mana-mana, di Indonesia juga banyak. Jadi Carlsberg ini dari Denmark ya, didirikan tahun 1847 oleh J.C. Jacobsen. Kantor pusatnya di Copenhagen di Denmark. Terus selain Carlsberg ada satu bir lain juga yang terkenal banget juga di sini ya, di Denmark, yang satu family dengan Carlsberg Group, yaitu namanya Tuborg. Tapi Tuborg mungkin nggak terlalu banyak kali ya sampai ke Indonesia. Tapi Carlsberg tentunya pasti udah banyak yang tahu lah gitu. Lucunya menurut Wikipedia nih, logonya Carlsberg dulu tuh mungkin 100 tahunan yang lalu itu dia pakai logo swastika. Tapi terus nggak dipakai lagi sejak tahun 30-an ya, 1930-an, karena mirip dengan lambang salah satu partai politik di Jerman saat itu. Merek yang ketiga adalah Pandora. Untuk yang perempuan-perempuan pasti biasanya tahu ya, kalau suka dengan perhiasan pasti kenal dengan salah satu merek ini. Aku kirain merek Pandora ini dari Amerika, tapi ternyata aku salah, karena Pandora itu asalnya dari Denmark. Pandora itu pertama kali didirikan di tahun 1982 oleh sepasang suami istri. Sorry banget kalau aku sampai pronounce-nya salah, Per Enevoldsen dan juga istrinya Winnie. Awal mulanya mereka berdua ini, Per Enevoldsen dan juga istrinya, mereka sering sekali traveling ke Thailand untuk mencari bahan-bahan jewelry, sampai akhirnya mereka membuat Pandora. Pandora ini terkenal banget dengan bracelet charm-nya ya, kayak jadi kalau misalnya kayak gini nih gambarnya, mau hari ibu, teman, juga misalnya kita suka sekali dengan aktivitas tertentu, itu semua mereka punya charm-nya. Charm itu apa ya? Bahasa Indonesia-nya apa ya? Kayak pernak-pernik kecilnya gitu kali yang bisa ditempelin ke gelang-gelang ya. Iya, dan ini tuh harganya mahal banget loh, karena satu charm aja itu kalau di Indonesia bisa 800 ribuan harganya. Mahal banget. Dan di Denmark sendiri juga harganya begitu. Tapi ya ternyata itu salah satu merek yang membuat aku kaget ya. Ternyata Pandora itu dari Denmark. Yang berikutnya Ecco Shoes, sepatu Ecco. Nah, perusahaan sepatu ini didirikan tahun 1963 di kota
Bredebro, benar nggak ya pronounce-nya? Sorry ya kalau salah. Bredebro. Ya kota Bredebro ini yang terletak di Jutland juga. Jadi satu area lah dengan kita di Esbjerg. Nah pendirinya dua orang, namanya Birte dan Carl Tusboy. Ya. Dan Ecoshoes ini dia jualan sekarang ada di 99 negara ya. Gerai-gerainya tersebar di 99 negara gitu. Dan kurang lebih punya 2.250 gerai ya di seluruh dunia. Sebelum pindah ke sini, dulu sepatunya papi udah kurang bagus lah. Terus kita sebelum pindah ke sini mau beli beberapa sepatu baru dulu lah buat dibawa ke sini. Nah kita kalau nggak salah waktu itu beli 2 apa ya, sepatu Eko di Jakarta waktu itu lagi harganya juga lagi bagus. Lucunya begitu mendarat ke sini, baru sampai di Esbjerg di Denmark sini, terus dalam perjalanan ke apartemen gitu lihat kok ada beberapa toko yang tulisannya Eko gitu. Terus baru sadar ternyata merek Denmark gitu, Ecoshoes ini, dan memang enak banget sih dipakai ya. Dan sekarang si brand Eko ini tuh udah ngeluarin macam-macam ya, bukan hanya sepatu tapi ada juga tas, ada tali pinggang, sendal, ya begitulah. Merek yang berikutnya adalah Butter Lurpak. Di Indonesia juga dijual ya Lurpak ya. Biasanya yang pakai Lurpak ini adalah orang-orang yang menengah ke atas, karena untuk di Indonesia sendiri tuh harganya sangat mahal. Di Indonesia jarang lah kita beli Lurpak. Tapi anak-anak dulu aku tumisin pas selalu pakai Lurpak, makanya cuma anak-anak bukan buat orang dewasa. Lurpak ini awalnya dimulai tahun 1901 dan awal mulanya ini adalah gabungan dari beberapa petani susu yang tinggal di Denmark. Ini mereka bergabung untuk bisa meningkatkan penjualannya mereka. Kalau kita lihat dari referensi sih ya di sini dari Wikipedia, logonya Lurpak itu dia alat musik yang namanya lur ya, yang berasal dari Skandinavia, jadi alat musik jadul mungkin ya dari Skandinavia gitu. Waktu kita pertama kali pindah ke sini aku kaget ya, kok bisa harga Lurpak itu sampai di sini harganya itu 24 kroner atau sekitar 55.000 rupiah. Tapi ada di beberapa season tertentu Lurpak itu harganya bisa jadi sangat murah sekali, mulai dari 5 kroner saja. Kalau kamu pengen tahu videonya, aku pernah bikin video tentang grocery shopping. Di situ harga Lurpaknya hanya 5 kroner saja. Kenapa dia bisa murah seperti itu ya? Karena ternyata dia berasal dari Denmark. Oke, berikutnya ini kalau untuk yang tinggal di Jakarta nih, kalau lagi mungkin naik bis atau naik mobil di sekitar tol ke Tanjung Priok gitu ya, kemungkinan besar pernah lihat nih ada kontainer besar gitu yang ada logonya bintang warna putih dengan background biru muda gitu. Kayak gini logonya? Ya, itu Maersk namanya. Jadi Maersk itu berasal dari Denmark. Dia itu perusahaan container shipping terbesar di dunia. Kantor pusatnya ada di Copenhagen. Terus dia beroperasi di sekitar 130 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Gitu. Maersk Group ini juga dulu sempat mengoperasikan ini ya, oil field ya. Jadi ada Maersk Oil juga dari tahun 70-an, tapi sudah dilepas ke perusahaan lain sekitar 3 tahun yang lalu. Dan kita sudah sampai di merek yang terakhir atau yang ketujuh adalah JYSK. Ini tulisannya JYSK. Dulu kita nggak pernah bisa tahu gimana cara bacanya. Ternyata setelah kita pindah ke sini, cara pronounce-nya adalah JYSK. JYSK ini adalah perusahaan furniture yang asalnya dari Denmark. Kalau di Indonesia ini mungkin seperti Informa ya. Terus di Indonesia waktu itu kita lihat sih di Jakarta ya, di Kuningan. Kalau nggak salah, kalau kita baca-baca dari referensi sih udah buka di beberapa kota lain juga seperti di Surabaya, Makassar kalau nggak salah. Ya. Oke, jadi demikianlah kita sudah bahas 7 brand terkenal yang ternyata berasal dari Denmark. Mungkin ada yang terkejut? Ada yang terkejut. Ada atau yang malah terkejut karena kita baru tahu. Jangan malah udah pada tahu, kita yang belum tahu. Bisa semua. Jadi juga. Karena buat kita pribadi, aku kayak Pandora, Lurpak gitu aku nggak tahu. Tapi selebihnya sama Eko nggak tahu. Tapi selebihnya udah tahu. So ya, jadi begitulah video kita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton vlog Mami Chloe. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya supaya kalau Mami Chloe ada video terbaru kalian gak ketinggalan. Dan kalau kalian ada masukan kita pengen bikin video apa tentang Denmark, boleh komentar di kolom komentar. Tentunya dengan subscribe akan mensupport kami, dan terutama Mami Chloe akan jadi semakin semangat lagi buat bercerita lagi mengenai kehidupan di Denmark.
Sampai ketemu di vlog Mami Chloe yang lainnya. Bye-bye. Dadah.